For You, kembali lagi di For You, podcast PNM Indramayu. Ramai banget ya. Kembali lagi dengan saya Viga sebagai host di sini. Dan di episode 3 kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh Mbak Sepia. Hai Mbak Sepia. Hai. Maaf ya, dia masih magang jadi masih kaku. Oke Mbak Sepia, boleh perkenalan kali ya sama teman-teman For You? Oke, halo sahabat For You. Kembali bersama saya untuk episode kali ini. Saya Sepia sebagai host magang. Oke, terima kasih Mbak Sepia. Oke, Mbak Sepia, hari ini kita episode For You kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa ya. Betul banget, Mbak Viga. Kita itu sekarang kedatangan bintang tamu yang kisahnya ini mungkin bisa membuat kita berhenti sejenak ya, untuk menarik nafas dan bersyukur gitu atas hidup yang sedang kita jalani saat ini. Siapa sih dia? Langsung aja kita sambut Bu Nike Hia. Taruh deh, aku tuh sebenarnya penasaran ya. Ini aku panggilnya Bu terlalu formal kali ya? Iya, biasa aja. Mbak aja kali ya. Oke, Mbak Nike. Sebenarnya nama Mbak Nike itu dibacanya gimana sih? Nike Hia atau Nike Hia? Lebih tepatnya Eunike Hia. Nike Hia. Hia. Panggilannya Nike. Nike. Oke, jadi panggilannya ya. Iya, karena namanya asing banget ya gitu Iya. kan. Ini kayaknya pasti nama Mbak Nike ini beda ya, bukan asal dari Jawa ya. Iya, betul sekali, Mbak. Oke, asalnya dari mana ya Mbak Nike? Kita. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Mbak. Wow, jauh banget ya Mbak Jauh Sepia, banget. luar Berapa biasa. kilometer ya? Aduh, tak terukur ya. Berapa ribu kaki ya gitu kan. Nah, Mbak Nike, kok bisa ya Mbak Nike dari Nias terus tiba-tiba muncul di Majalengka ini gitu tuh. Gimana ceritanya? Merantau, Mbak. Ya, di Sumatera Utara bisa dibilang kalau misalkan potensi kerja di sana itu lebih kecil. Dengan UMK di sana juga jauh ya dibanding di sini Jawa Barat. Jadi memutuskan untuk merantau biar memperbagus kehidupan ke depannya. Oke, ternyata merantau ya. Apakah Iya. emang dari awal merantau dari lulus sekolah terus langsung ingin ke Majalengka atau gimana ceritanya? Oh enggak, jadi dulu tuh sempat kursus untuk menjahit dulu selama 1 tahun Di Nias. di Nias kursus. Karena tadinya nggak ada niat buat merantau juga, Mbak, nggak ada plan. Kebetulan juga keluarga di sana karena anak bungsu, jadi untuk merantau tuh susah banget dapat tiket Izin. buat merantau, iya Dapat buat izin. Nah, menjahit dulu, tapi tiba-tiba aku menjahit gitu-gitu aja ya, nggak ada peningkatan. Jadi kebetulan ada saudara, ada abang, kakak kandung di Sumedang, itu yang mengizinkan buat merantau ke sini. Oke, akhirnya ikut kakak ya. yang Ikut di kakak. Sumedang. Iya, Oke, Mbak Nike. Mbak Nike kan dari Nias ya tadi ya. iya. Aku pengen denger deh bahasa Nias tuh gimana sih? Boleh nyapa sahabat For You kali ya pakai bahasa Nias? Boleh, Dulu Say dong. hey, say hi. Tapi boleh. pakai bahasa Nias ya. Oke, Kita juga pengen tahu Penasaran soalnya banget nih, ya, kayak apa gitu kan. Silakan Mbak. oke. Ya hobu sahabat For You. Ya hobu. Ya hobu. Ya hobu. Ya hobu. Ya hobu sahabat For You. Ya Ya hobu hobu. itu artinya halo. Kayak sapaan sampurasun sama. Oh, sampurasun. Iya. Oke. Kalau balasannya apa kalau ya hobu? Ya hobu juga. Oh ya hobu juga. Iya. Ya hobu, ya hobu. Ya hobu, ya hobu. Agak aneh ya. Guys, Oke. asing aja ya, tapi Asing. lucu juga maksudnya. Oke, tadi kan dibilang kata Mbak Nike tuh apa ya? Merantau ke sini tuh kan ingin menata kehidupan yang lebih baik dan lebih bagus lagi gitu kan ya. Ya. Kira-kira kan pasti ada pencapaian ya, pengen sesuatu apa yang dicapai gitu. Nah, pencapaian tertinggi yang dimau sama Mbak Nika tuh apa sih gitu? Kenapa sampai merantaunya tuh ke Pulau Jawa gitu? Pencapaian tertinggi selama 6 tahun ini ya puji Tuhan. Di tahun pertama itu udah dapat motor, kebeli. Baru-baru sekarang ini nih
nekat ngambil perumahan. Di sini. Iya, jadi kayaknya Di pencapaian Majalengka. Majalengka. Oh, kenapa tuh Mbak memutuskan ngambil rumah di Majalengka? Padahal aslinya Nias ya, kan jauh nih gitu. Iya. Berarti kan udah siap nih saya menetap di Majalengka. Iya gitu betul. Jadi apa ya, KTP-nya juga mungkin kan jadi di sini Kan. ya. Akan berubah gitu. Iya. Iya. Memutuskan untuk punya rumah di sini tuh itu adalah keputusan berat ya. Itu kemarin juga ngambil izin dari keluarga di sana karena yang mana anak bungsu itu susah banget ya dapat tiket buat Iya. menetap di suatu tempat. Apalagi Kemarin jauh ya. apalagi jauh. Makanya tahapnya itu dari baru capai 6 tahun tuh karena izinnya itu udah beberapa tahun, Mbak. Gitu. Nah, karena kitanya di sini nggak punya rumah, jadi mimpi terbesar itu gimana caranya buat ada tempat pulang dulu. Oke, punya tempat pulang ya buat. Iya, Karena berarti sebelum ngambil rumah ini tidur di mes di mes. atau ngekos juga? Enggak, di mes. Tidur di mes ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya kan kerja udah 6 tahun ya. Iya. Kalau tinggal di Majalengka itu berarti udah berapa lama? Maksudnya di tanah Jawa tuh udah berapa lama? Kalau di Tanah Jawa ya dari tahun 2019 sampai sekarang, cuman pindah ke Majalengka itu 2019 akhir. Jadi dari PNM Sumedang dulu. Oh, dulunya PNM Sumedang Iya, ya. mutasi gitu. ya. Baru mutasi ke Majalengka. Oke, tadi ngomongin masalah pencapaian ya. Kita agak bahas-bahas masalah kerjaan dikit nih ya. Iya, oke. Tantangan apa sih Mbak selama kerja di PNM gitu kan? Apalagi Mbak Nike kan udah 6 tahun ya, Iya. udah lama banget gitu kan di PNM. Tantangan kerja selama di PNM yang Mbak Nike rasain, apalagi Mbak Nike kan udah pernah ngerasain dari Sumedang terus ke Majalengka Iya. gitu kan, udah pindah-pindah tempat. Iya, Apa Pasti sih? betul. dalam kultur juga pasti beda ya. Iya. Beda banget. Di kayak tantangan terbesar di Tanah Jawa ini itu adalah bahasanya, Mbak. Itu belajar bahasanya. Ya contohnya saya dari budaya Nias itu belajar bahasa Sumedang. Itu Sumedang lemes banget Mbak Sundanya. Tanah Sunda gitu Karena ya. Sunda lemes banget. Pas nyampe ke Majalengka Sundanya Sunda kasar. Oh, beda Jadi ya. harus belajar lagi. Oke, mungkin karena Majalengka tuh ada percampuran bahasa ya. Iya. Iya. Ada Cirebon. Jawa. Iya, Iya. dan Cirebon juga. Emang. Cirebon kan bahasanya Jawanya Jawa beda ya. campur juga. Itu sih Mbak susahnya dari bahasanya aja. Dari bahasa. Dari Sampai saat bahasanya. ini tantangannya itu aja. Sampai saat ini. Jadi kalau dibilang pindah ke Indramayu harus belajar bahasa lagi. Tapi udah bisa belum bahasa Sunda? Udah. Udah Coba, bisa. coba. Coba ngomong Kamu bahasa ingat Sunda. ya? Ngomong bahasa Sunda ya. Ngomong sama yang ahli Sunda. Ahli Sunda silakan. Mbak, namina saha atuh? Namina Nike. Mulih ti mana? Muli teh apa? Tuh kan? Masih belum tahu ya mulu itu apa. Itu lemes banget. Berarti yang ya Jadi- standar Sundanya yang agak ini ya. Iya, soalnya yang ngajarinnya lumayan kasar ya kan? Beda ya. Jadi tetap tantangannya adalah bahasa. Berarti Bahasa. untuk orang-orangnya gimana nih? Menurut Mbak Niki? Untuk orang-orangnya ya Karakternya mungkin ya, Kan mungkin karakternya. kalau Iya. misalnya Nias tuh apa keras ya, iya. karena dari Sumatera gitu kan. Terus kalau misalnya Maaf. terus Karif ya. kalau misalnya dari Sunda tuh karakternya gimana gitu kan, pasti ada pembedaan kan. Beda banget Mbak, beda banget. Itu Sumatera Utara tuh dikenal keras banget ya seperti yang Mbak bilang tadi. Tiba-tiba saya ditempatin di wilayah yang lemah, lembut banget gitu ya. Jadi setiap kantor di mana saya berada, saya ngomong biasa aja juga dianggap marah gitu Mbak. Padahal itu Padahal biasa. biasa gitu. Tapi disangkanya ngegas kali Disangkanya ya. ngegas. Jadi aduh, Sekarang gimana nih? Ada perbedaan nggak? Untuk diri sendiri gitu? ada banyak banget ya ngubah ya. Banyak banget ngubah. Mungkin aku dari pribadi keras sampai segini juga luar biasa ngubahnya. Kayaknya lebih bagus sih. Jadi lebih gemulai kali Lebih ya. gemulai, lebih gemulai. Lebih anggun lah ya. Yang Gun. Oke Mbak Nike, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Nih,
aku kan sekarang kan Mbak Nike kan ada di unit Mekar Jatiwangi ya saat ini ya gitu kan. Dan kalau kita lihat-lihat unit Mekar Jatiwangi itu termasuk unit yang kompak gak sih dan gitu ya, solid gitu. solid gitu. Kalau misalkan ada acara-acara juga pasti unit Jatiwangi itu kompak gitu kan. Gimana sih caranya Mbak Nike ini bisa membuat timnya menjadi kompak dan solid dan harmonis deh ya gitu kan. Gimana caranya tuh Mbak? Oke, ya sebenarnya ini hal sulit ya Mbak ya. Ini hal sulit besar soalnya Karena menyatukan banyak kepala gitu iya, kan. kebetulan unit Jatiwangi itu punya SDM 22 orang. Iya, banyak banget. Banyak ya. Iya, banyak Iya. banget. Cewek semua ya kalau di Cewek Jatiwangi? semua ya Mbak tahu kalau cewek semua gimana ya ngaturnya. Itu banyak banget karakteristiknya rupa-rupa ya. Banyak banget. Cara menyelaraskannya simpel aja sih Mbak dari kitanya. Yang penting dengan job desk yang jelas. Mereka tuh lebih suka ditantang Mbak. Mereka tuh lebih suka ditantang. Dikasih pancingan ya? Dikasih pancingan. Jadi ketika kita mau ini, mereka dapat apa Mbak? Contoh misalkan, saya mau kamu dapat surveian hari ini 20 juta. Mereka nanya balik Mbak, mereka nggak takut-takut tuh nanya ke kita. Apa yang kita dapatin? Oh pulang cepet misalkan. Nah itu Mbak, jadi di sini karena adanya cara seperti itu, mereka tuh ada daya saing yang tinggi. Oke. Iya daya saing yang Ada tinggi. negosiasi ya. Iya. Jadi ngambis ya anak-anak sini. Ngambisi Anak-anak banget, Jatiwangi ambisi ambis. banget. Oke. Jadi saya yang keteteran jadinya gimana mau pulang gitu ya. Oke, keren banget sih tapi emang ya gitu. Ini bisa buat contoh kum-kum lain ya gitu. Barangkali yang punya timnya ngambis gitu ya. Ambis bisa banget. tuh dikasih pancingan Challenge gitu. gitu. Dikasih challenge, Challenge. dikasih pancingan. Karena ya emang gitu sih gitu. Setiap unit itu karakternya beda-beda dan ya treatmentnya juga harus lebih yang kita harus lihat dulu karakter anak-anaknya Iya seperti betul apa Mbak. gitu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak Nike. Kita tuh dengar-dengar turnover di Jatiwangi itu rendah ya gitu. Nah, cara pendekatan Mbak Nike untuk treatmentnya tuh pendekatannya tuh gimana sih ke anak-anak? Bener Mbak Sep, di sini turnover Jatiwangi emang rendah dan tentu caranya susah ya. Di sini mereka punya masalah masing-masing dan gimana caranya kita menyeimbangkan dengan pekerjaan Mbak. Di sini setiap hari atau di sini saya lebih ke open ke mereka, lebih membuka diri kalau misalkan mau cerita. Bahkan ini bukan masalah saya ngambil masalah pribadi ikut campur, tapi ketika mereka mau masalah pribadi mereka ceritakan silahkan. Ya dengan itu Mbak, misalkan mereka kemarin aja ada yang putus cinta segala macam, ya kita kasih solusi yang benar Mbak. Bukan saya bilang kalau misalkan ada masalah jangan cerita ke sumber masalahnya, soalnya nanti masalahnya Kan jadi ruwet iya, gitu ya. contoh dia berat banget kerjaannya, terus cerita sama yang berat kerjaan. Saya selalu bilang ceritanya ke orang yang happy gitu. Ya, jadi dapatlah solusinya Mbak. Jadi intinya di mana mereka butuh cerita, di sini kita tampung Mbak. Selain jadi itu ya leader, jadi harus menampung psikolog mereka juga. Ya. Psikolog Iya. gratis ya gitu Psikolog kan. gratis. Jadi definisi ibu gitu ke anak-anaknya gitu kan. Iya betul. Tapi aku setuju sih tadi yang kata Mbak Nike ya, bilang kalau kita cerita jangan sama yang sama ya gitu. Iya. Maksudnya kadang kalau kita lagi cerita capek terus sama orang yang capek itu akan Capek juga solusinya Ketemu sih. solusinya. jadinya demotivasi juga gitu. Sama-sama demotivasi jadi sama oke kita sama ya gitu. Iya. Harusnya kita tuh ketemu sama orang yang bisa kasih motivasi ke kita Iya, gitu. Jadi betul, kita jadi Mbak. makin semangat juga Betul. gitu. Itu sih ya benar. Jadi berarti jawabannya tuh saling sharing. Saling gitu, sharing, ya. tapi ke orang yang tepat ya Iya. Mbak. Tapi ini menarik juga ya, maksudnya tadi Mbak Nike ini menampung gitu ya, maksudnya anak-anak gitu kan. Kalau mau curhat silakan ke Mbak Nike. Mbak Nike-nya sendiri gimana? Maksudnya kan pasti setiap orang punya masalah nggak sih? Ada masalah pribadi atau ya kan gitu, ada masalah di kerjaan juga pasti ada gitu. Iya betul. Gimana cara mengatasinya gitu? Ya karena di sini kita leader ya Mbak ya, kita nggak mungkin cerita ke mereka juga. Karena kalau misalkan kita cerita ke mereka, otomatis masalah kita tuh lebih besar dari masalah mereka. Nggak ada solusinya gitu, seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya lebih kebetulan saya punya saudara perempuan.
Setiap hari dia selalu nelpon dan saya tumpahin semua cerita di sana. Oke, jadi punya tempat curhat Tempat curhat khusus juga. tersendiri Khusus juga tersendiri. Kayaknya kita belum nanya deh ya. Mbak Nike tuh anak berapa sih? Dari berapa bersaudara? Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Bungsu ya. Tadi sebenarnya bungsu udah lagi. sih disebutin ya pas Iya. awal Udah, kalau dia udah. anak bungsu. Tapi kita Iya. nggak tahu kalau Mbak Nike ternyata 5 Udah 5 bersaudara. bersaudara. Oke, jaraknya jauh-jauh Mbak Nike. Jauh banget, jauh banget. Mbak Nike sama yang keempat jaraknya berapa tahun? 10 tahun. Oh wow, Masya Allah. Masya Allah jauh banget ya. Jadi kalau curhat ke abang nomor 1 itu udah tua banget ya, sepuh. Iya. Ya mungkin kalau dianggapnya juga jadi orang tua kita ya. Kayak orang tua jadinya. Orang tua kita. Oke. Kan saudaranya tuh berarti ada 4 ya? Ada 4. Gitu. Nah itu tuh ada di mana aja sih saudara-saudaranya? Oke, kalau abang yang pertama itu abangnya cowok itu di Nias. Oke, Dinia. Iya, yang keduanya abang yang kedua itu di Sumedang. Kakak yang ketiga itu di Nias. Dinias juga. Di Nias Nias juga dua 2 orang. Yang satunya yang keempat itu di Thailand, Mbak. Oh di Thailand. Di Thailand. Cewek cowok? Cowok. Cowok juga. Oke, di Thailand. Tapi terakhir ketemu kapan tuh sama kakak yang di Thailand? Terakhir ketemunya itu kayaknya 2021 deh, Mbak. Di 2000. Sumedang. Oh di Sumedang. Iya, Oh pernah meet up juga di Sumedang. pernah. Kalau sama kakak-kakak yang di Nias? Nggak pernah pulang. Oh my god. Oh my God. Jadi selama pindah ke sini tuh udah nggak pernah lagi balik lagi ke sana ya? Iya, Pergi betul. dari Nias sampai saat Sampai ini juga saat ini. belum pernah ketemu lagi sama kakak-kakak yang di Nias. Betul. Gimana nih Mbak rasanya? Kangen nggak? Kangen banget. Kangen banget. Kangen ya? banget. Oke. Pasti kangen banget. Udah berapa tahun? 6 tahun lebih ya? 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Berarti cuma sekedar telepon atau video call? Video call, telepon. Itu yang tempat curhat juga. Iya, Yang perempuan berarti karena kan Iya. 2 orang. nggak pernah ketemu. Oke. Kita boleh nggak sapa-sapaan sama kakak? Sama Boleh dong. Nike. Boleh. Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Di video call aja atau di telepon kali ya? Video call juga boleh. 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 Sekarang. Sebentar. Kita coba ya telepon atau video call kakaknya Mbak Nike gitu. Kita pengen tahu harmonisnya keluarga meskipun LDR juga tidak tidak menjadikan hubungan keluarga itu jadi jauh atau renggang gitu. Halo, Kak. Halo adik sayang, apa kabar? Malu ya, Dir. Gak apa-apa ya. Sehat. Kakak lagi ngapain? Udah. Lagi abang di rumah sakit. Oh, Masih belum. lagi di rumah. Ini ada yang mau nyapa kakak nih. Teman-teman dari For You. Manggilnya apa nih? Kakak aja. Ini Halo kakak. ada Kak Viga. Saya Viga. Siap. Ini ada Kak Sevia, Kak. Halo kakak. Kita lagi mau podcast ini. Bintang tamunya ini adik kakak ini. Keren emang, the best. Nanti jangan lupa nonton ya kak. Jangan lupa nonton adiknya di YouTube ya kak. Oke. Sehat-sehat ya kakak. Amin. Udah ya. Oke, Kak, nanti ya. Makasih ya. Makasih kakak. Jaga kesehatan ya. Oke. Udah. Yuk. Udah. Oke, tadi itu kakak Mbak Nike ya. Yang Iya. keberapa itu? Ketiga. Yang ketiga. Itu yang termasuk dekat juga ya? Deket banget. Dekat banget. Kalau yang cewek itu ada berapa? Dari 5. 1. 2 sama Berarti aku. sama Iya. Mbak Nike ya. Oke. Emang biasanya kita lebih dekat sama kakak cewek ya kalau Iya. buat curhat-curhatan gitu kan. Oke. Tadi ya Mbak Nike walaupun jauh tapi tetap ya gitu kehangatan keluarganya tetap ada ya teman-teman gitu kan. Apalagi Mbak Nike yang udah merantau dari 2019 sampai sekarang sama sekali belum pernah ketemu ya sama Iya. kakak-kakaknya di Nias. Pastinya kangen
pengen banget pulang. Pengen pulang nggak sih Pengen sebenarnya? banget. Tapi nggak mutasi ya. Tapi nggak mutasi, catat ya. Pengen pulang aja tapi nggak mutasi. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke kakak-kakak Mbak Nike yang tersebar di beberapa daerah? Dan beda negara juga ya. Beda negara, beda pulau bahkan. Halo abang, halo kak. Di sini Nike bukan anak kecil lagi, bisa jaga diri, jadi jangan khawatir ya. Aku juga ikutan, halo abang, halo kakak. Halo kakak. Bener banget ya, pastinya abang-abang dan kakak-kakak Mbak Nike ini maksudnya melepas Mbak Nike ya, Iya. yang dari lulus sekolah terus anak bungsu berat juga, dan sekarang udah membuktikan bahwa sosok Mbak Nike ini yang udah besar dan udah luar biasa dan dewasa. Iya. Bahkan sekarang jadi pemimpin. Keren banget loh. Pemimpin tim 22 Dua. 22 kepala yang dipimpin gitu sama Mbak Nike. Abang kakak adikmu ini sudah menjadi seorang kepala. Bangga banget pasti. Bangga dan keren banget sih. Makasih. Oke, Mbak Nike, aku punya satu buah foto yang mau aku kasih lihat ke Mbak Nike. Foto apa itu? Dia kayak udah curiga nih. Bentar. Ini. Oke. Siapakah ini? Papa. Bapak. Oke. Mohon maaf ya, sebelumnya yang kita tahu ayah Mbak Nike itu sudah nggak ada Almarhum. ya? Sudah almarhum. Meninggal waktu kapan? 2019. 2019 tuh berarti sebelum kesini. Akhir tahun bulan 11. Mbak Nike udah di sini. Udah. Waktu ayah bapak manggilnya Papa. papa. Oke, waktu papa meninggal posisinya Mbak Nike nggak di sana, nggak pulang juga. Enggak. Oke, gimana perasaannya tuh Mbak? Pas papa meninggal, Mbak Nike nggak ada di sana. Nggak apa-apa cerita. Sedih. Sedih ya. Sedih pasti ya. Maaf kalau boleh tahu, papa meninggal sakit? Sakit. Udah lama sakitnya tapi. Enggak. Tiba-tiba aja karena usianya udah tua ya. 60 berapa gitu. Lupa. Penyakit tua kali ya. Drop aja. Waktu dikasih kabar sama kakak ya? Iya. Kakak yang di Nias, gimana Mbak Nike? Berarti sama kakak yang di Sumedang juga nggak pulang ya? Abang yang di Sumedang pulang. Pulang ke sana. Aku enggak. Mbak Nike enggak. Gimana perasaannya waktu itu? Selain sedih atau gimana tuh campur aduknya? Menyesal ya sampai sekarang. Apa yang disesali tuh Mbak? Kayak gini sih. Nggak apa-apa. Menyesal karena itu tuh pertemuan terakhir. Mungkin kita nggak bisa ketemu. Nggak bisa pulangnya aja sih Mbak. Nganterin ke tempat istirahat terakhir tuh nggak bisa. Sampai sekarang. Oke. Terkendalanya tuh kenapa? Maksudnya kenapa nggak ikut sama abang pulang ke Nias dulu gitu? Panjangnya. Gak apa-apa, mungkin bisa diceritakan di sini gitu sedikit-sedikit. Sebenarnya kalau dari kantor tidak dipermasalahkan ya Mbak. Soalnya kan emang jaraknya jauh. Sebenarnya dari KUM yang sebelumnya juga ngasih dari cuti harusnya kerjaan 3 hari, udah diperpanjang sebenarnya 1 minggu. Saya rasa dari kerjaan bukan penghambat ya. Tapi ini emang dari keluarga, ini masalah keluarga. Ya kalau diceritain luka dalam ya. Ya emang mungkin kehadiran anak cowok lebih dipentingkan daripada anak cewek. Waktu itu. Dia mengharuskan anak perempuan untuk datang juga gitu, nggak apa-apa Iya, gitu betul. kalau misalnya nggak datang juga gitu. Iya betul. Tapi saat itu Mbak Nike nyesel nggak memutuskan untuk pergi dari Nias waktu papa meninggal? Sebenarnya ke Sumedang tuh merantau tuh awal bulan 2019.
Sedangkan papa tuh meninggalnya bulan 11 2019. Sebenarnya kalau misalkan nyesel berangkat dari Nias, enggak ya Mbak. Karena emang tujuannya pertama juga emang mau menata hidup. Cuman lebih ke menyesal kenapa nggak bisa pulang. Oke, Nggak ada yang mendukung buat aku pulang. gitu ya. Gak ada yang, hayu udah pulang aja gitu ya. Oke. Semangat ya Mbak. Sabar banget ya, maksudnya apa ya, kehilangan sosok papa gitu. Untuk ibu sendiri? Kalau mama itu udah meninggal sejak SMA kelas 1. Itu berarti kalau sekarang itu udah mau 9 tahun ya? Berarti 2016-an 2016 Iya. sekitar segitu. 2016-an. Berarti mama papa sudah tiada ya. Kita doakan aja yang terbaik. Kita doakan mama papanya Mbak Nike ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dihapuskan segala dosanya. Dan mudah-mudahan masuk surga ya. Amin, amin, amin. Oke, semangat Mbak Nike. Aku sih kalau ngeliat Mbak Nike tuh kayak sosok yang kuat ya, maksudnya dia bisa survive tinggal di sini gitu kan, sendiri gitu kan. Tanpa orang tua, tanpa keluarga, tanpa saudara, tanpa siapapun, benar-benar pure berdiri di kaki sendiri gitu. Keren Tepuk tangan banget. dulu dong. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain ya, yang berikutnya. Sudah melonya? Udah. Oke. Selanjutnya, Mbak Nike, kita tuh dengar Mbak Nike tuh apa ya? Kidal ya? Maksudnya tuh apa-apa tuh pakai tangan kidal gitu, pakai Sama. tangan kiri gitu. Sama. Kita sama, sama. Sama. Ini juga Sama, saya juga kidal. Makanya waktu pas apa ya, KS ya dulu. Iya. KS ngisi daftar hadir, aku lagi lihat daftar hadir, loh Mbak Nike juga ternyata sama kayak saya gitu kan. Akhirnya aku menemukan yang sama dengan saya. Ada temennya ya. Ada temennya juga gitu kan di sini. Gitu. Kalau Mbak Nike kidal apakah karena kecelakaan atau dari lahir? Oh enggak Mbak, emang dari lahir. Kemampuannya tuh di kiri aja semuanya. Sama berarti ya. Sama. Berarti kalau misalnya makan atau apa-apa juga pakai tangan kiri ya? Tangan kiri tapi makan enggak ya? Oh, makan masih Makan pakai enggak. tangan kanan Benar. gitu. Makan. Terus kalau misalnya makan pakai sendok garpu itu? Kalau makan tuh kita pakai tangan kanan. Cuman tangan kanan tuh karena mungkin ya kayak Mbak. lemes gitu gak sih? Bukan karena mati ya, tapi Iya. karena lemes. Coba Gak ada daya. kayak kebalikannya orang yang pakai kanan aja gitu kan. Iya, jadi gitu. kita tuh pakai sendok garpu. Sebenarnya pakai sendok garpu tuh kadang-kadang ya Mbak ya. Ini mah yang terjadi. Mungkin Betul. kalau kita makan pakai sendok garpu tuh terlalu sombong ya. Betul. Bener gak sih Mbak? Aku juga sama loh di rumah ya gitu kan. Aku sampai bilang sama suami gitu ya, aku makan pakai sendok garpu ini bukan berarti Sombong. kebiasaan sombong atau gimana gitu ya. Tapi emang aku punya kekuatan lemah. Jadi si garpu ini buat mindahin nasi ke sendok. Sendok ini tangan kanan ini sambil bawa sendok tuh cuma buat ngangkat Iya, betul. dari sini ke mulut doang gitu. Betul. Fungsinya tuh yang garpu tuh buat cuman Mi- nyerokin. iya, mindahin gitu Sendok kan. gitu, Atau mindahin. enggak kayak Dia yang gerakin. dia gerak kayak ngambil lauk gitu kan. Iya. Kan tetap butuh pakai tenaga ya. Maksudnya kayak Iya. ayam apa gitu kan tetap sebenarnya kiri yang gerak gitu. Karena Iya, Mbak iya. makan pakai tangan kiri tuh haram katanya. Iya, nggak sopan Nggak katanya sopan. gitu. Jadi kita juga tetap harus belajar Belajar. ya gitu. Cuma tetap kita sampai saat ini kalau aku ya Iya. dan Mbak Nika juga Sama deh kayaknya. ya gitu. Sama deh. Kita kalau makan sendok dan garpu gitu. Bukan sombong ya pemirsa. Berarti siapa tahu nih ada sahabat for you yang sama nih ya, suka pakai tangan kidal gitu, jangan insecure gitu kan. Betul banget. Ya sebenarnya kita tuh sama aja gitu sama orang-orang yang kanan gitu. Aktivitasnya aja maksudnya dibalik ya gitu, Kiri dibalik. gitu, dari Nulis terus dan kayak olahraga juga aku ya badminton gitu aku nggak Ini
ya harusnya kiri, tapi aku kayaknya belum pernah nyoba juga sih gitu. Maksudnya kalau badminton kiri gitu kan. Emang Karena aku nggak sekolah olahraga juga. emang kalau yang kidal tuh powernya tuh lebih banyak di kiri gitu. Iya, makanya disebut betul. kidal gitu kan ya. Iya. Unik sih. Ada yang tahu nggak kidal tuh artinya apa? Kiri dari lahir dong. Baru dengar kan? Iya, Selama baru ini sekarang. sebutannya kidal-kidal aja. Kidal tuh artinya kiri dari lahir. Banyak singkatannya ya. Oke, tadi cuma intermezzo aja ya gitu karena tadi abis melo-melo kita bangkitkan lagi moodnya ya. Ada nggak sih kejadian hal apa yang membuat Mbak Nike merasa Mbak Nike itu ada di titik terendah di hidup Mbak Nike? Menurut saya titik terendah dalam hidup itu adalah kehilangan orang tua sih Mbak. Support system itu saya rasa support system terdalam ya. Kehilangan mereka yang membuat saya saat ini harus berdiri sendiri. Itu sih. Oke, betul ya. Pastinya kehilangan keluarga itu Emang suatu hal yang gimana ya? Kalau Berdampak bisa banget. dibilang separuh hidup kita jadi hilang gitulah ya gak gitu akan kan. pernah tergantikan oleh apapun. Iya, Dan betul gak Mbak. akan pernah tergantikan oleh siapapun. Iya, Betul banget. betul. Oke, tapi apa sih yang bikin Mbak Nike tetap bangkit lagi gitu, semangat lagi? Maksudnya Support sistemnya lah gitu ya. ada nggak sosok support system yang bikin Mbak Nike jadi bangkit lagi gitu, jadi semangat lagi gitu dari titik terendah itu? Oke Mbak, kalau support system secara pribadi itu lebih ke kakak-kakak, ke saudara ya. Terlebih mereka itu semuanya Mbak udah pada sarjana, kehidupan mereka udah ya layak. Jadi hidup aku tuh harus setara atau menyeimbangkan ke mereka Mbak. Ya, jadi target akunya tuh itu sih Mbak. Lebih ke gimana caranya menantang diri aku biar kehidupan aku tuh setara sama abang kakak aku. Sama abang kakak ya, Iya. Keren banget sih Mbak Nike, ya Allah. luar biasa. Gak semua orang bisa kayak Mbak Nike gitu. Betul. Dan setahu aku Mbak Nike juga sekarang kuliah ya? Iya betul Mbak. Kuliah udah semester berapa? Semester 8. Udah Bentar lagi skripsi. nih pecah telur. Nggak tahu ya. Kayaknya kita harus perpanjang semester. Tapi udah masuk ke skripsi belum sih? Belum. Belum ya. Bentar lagi berarti ya. Iya. Oke, mudah-mudahan sukses ya Mbak ya. Amin, makasih. Lulus jadi sarjana apa? SM, sarjana SM. manajemen. Sarjana manajemen. Doain ya teman-teman Polri ya. Semoga Mbak Nike lulus. Telur. Iya, cepat skripsi, lulus dan akhirnya menjadi sarjana manajemen. Amin. Kasih tepuk tangan buat Mbak Nike. Oke, Mbak Nike, tadi selain support sistem keluarga, kalau dari luar keluarga, ada nggak sih support sistemnya teman atau siapa gitu? Ada nggak? Pasangan gitu? Adakah? Selain dari itu nggak ada sih Mbak. Cuman ya di sini support sistem akunya itu karena sekarang jadi leader ya Mbak. Jadi setiap hari itu gimana caranya aku tuh bisa membawa efek positif ke timnya. Support sistemnya itu aja sih Mbak. Jadi melihat mereka senang, ya saya rasa itu udah jadi support Jadi system. teman-teman PNM gitu ya. Iya, Teman-teman lebih ke tim Di Jatiwangi, tim di Jatiwanginya gitu. ya. Sebagai support system Mbak juga ya. Iya. Oke. Sebelumnya kan kita udah bahas super system ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak sih sosok yang menginspirasi Mbak Nike? Tentu ada Mbak, ada banget. Siapa tuh kira-kira? Itu Ibu Nica selaku KAB Majalengka 1 itu luar biasa, sangat menginspirasi banget. Kenapa tuh Mbak memilih Bu Nica menjadi sosok yang menginspirasi Mbak Nica? Mbak Nica lagi, Mbak Nike ya. Karena apanya tuh kira-kira melihat Bu Nica tuh? Bu Nica sebelum ngambil rumah, Ibu Nica loh Mbak yang maksain saya harus ada investasi. Oh, jadi dikasih wejangan dulu ya? Wejangan dulu sama Bu Nica. Iya, jadi lebih ke mengarahkan Mbak. Bu Nica itu termasuk masih muda, terus karirnya sejauh ini udah jadi kepala area, itu menurut saya luar biasa. Ya, kepemimpinannya yang tegas, tapi di luar itu Ibu Nica bisa menyesuaikan dirinya ke kita, bisa jadi teman cerita, teman curhat Mbak.
Jadi menurut saya itu sangat menginspirasi dan kayaknya kita butuh itu juga deh. Karena ngelihat Bu Nija jadi wah keren banget ya. Keren gitu. banget. Harus ya punya sosok yang menginspirasi gitu kan. Karena itu juga bisa jadi motivasi ya buat kita gitu kan. Motivasi kita, kita juga pengen loh jadi seperti mereka. Iya betul. Bagaimana sih peran PNM menurut Mbak Nike? PNM tuh memberi makna dan arah hidup ke Mbak Nike. Menurut saya PNM itu bukan cuma sekedar pekerjaan, Mbak. Jadi PNM itu malahan menurut saya memberi kita keluarga baru. Ya selain saya tadi dari merantau, saya betah di sini tuh karena teman-teman keluarga di sini juga PNM-nya. Jadi menurut saya itu sangat menginspirasi. Kita tidak merasa sendiri dimanapun kita berada. Keputusan Mbak Nike mengambil rumah di sini gitu kan, yang jauh dari asalnya aja tuh udah membuktikan bahwa ya Mbak Nike tuh di sini juga punya keluarga. Iya betul, Mbak. Punya Nggak keluarga sendiri. baru gitu kan. Di sini akhirnya yang bikin Mbak Nike tuh betah ya di Majalengka. Iya betul. Keren banget. Oke, Mbak Nike, apa sih harapan Mbak Nike nih untuk teman-teman PNM Indramayu atau insan PNM yang lain ya gitu kan di seluruh Indonesia yang sedang berjuang sendirian jauh dari keluarga? Kan pastinya ada nih banyak juga nih teman-teman insan PNM yang anak-anak rantau ya. Saya juga anak rantau. Jauh dari keluarga Jauh gitu dari- kan ya, jauh dari orang tua gitu. Iya, betul. Apa tuh Mbak? Oke, harapannya buat teman-teman di sana, walaupun jauh dari keluarga, tetap ingat poin pertama kita kerja itu apa, untuk apa, dan kedepannya mau bagaimana. Kita tuh cuman bukan sekedar kerja, tapi kita harus ada harapan tujuannya kita mau sampai mana nih. Kita harus ada checklist, kita tahun ini harus capai apa aja. Gitu sih Mbak menurut saya. Oh, jadi kita harus punya wishlist ya. Punya Mana wishlist. wishlist yang harus kita capai gitu kan Iya, di tahun betul. ini gitu kan. Karena kalau kita nggak punya itu bingung juga ya mungkin ya Bingung. gitu. Tadi kan harapan buat teman-teman ke depannya ya, teman-teman insan PNM yang lain gitu. Nah, untuk Mbak Nike sendiri harapannya apa untuk ke depannya? Mudah-mudahan nanti ke depannya kita nggak tahu kapan ya. Semoga makin betah sih Mbak, itu aja dimanapun berada. Terus karirnya ya saya maunya lebih up lagi. Lebih up lagi. Iya. Mau sampai apa sih kira-kira? Aduh. Ini pertanyaannya kayak lagi asesmen ya gitu. Harapan kan setiap orang Iya. hidup gitu kan. Iya betul, cita-cita gitu kan. Iya. Sampai capek. Sampai capek. Sampai capek. Setiap hari capek. Ya mudah-mudahan Mbak doain aja ya makin betah di PNM. Ya rencananya sampai yang setinggi-tinggi mungkin karirnya. Ya semoga dapat MRM ya. Amin. Amin. Siapa tahu jadi MRM Region mana gitu Iya. ya gitu kan. Atau enggak di Nias Iya. gimana? Mungkin Mungkin. Berarti masih bisa dipertimbangkan. masih gitu bisa kan ya. Oke, amin ya mudah-mudahan ya teman-teman kita Amin. minta doanya. Oke, Mbak Nike ini pertanyaan terakhir kali ya gitu dari kita. Ini bukan pertanyaan sih, kita mau minta satu pesan dari Mbak Nike buat Sobat For You nih. Apa gitu? Oke, atau nggak mungkin kata-kata hari ini kali ya. Dari Mbak Kata-kata Nike hari ini. buat Sobat For You. Buat sahabat-sahabat For You dimanapun berada, tetap semangat, jangan menyerah. Percaya pada talenta yang ada di dalam diri kalian. Kalian pasti bisa. Keren banget. Ingat ya sahabat-sahabat For You, jangan menyerah. Oke Mbak Nike, terima kasih banyak ngobrol-ngobrol serunya ya gitu Iya. kan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman For You di rumah. Amin. Oke, buat Sobat For You, terus saksikan episode-episode For You di berikutnya. Karena kita pasti akan undang bintang tamu yang seru lainnya. Oke, cukup sekian dari kita. Sampai ketemu di episode berikutnya.